Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview sesi 6 mengenai corporate social responsibility dan keberlanjutan. Materi ini sangat relevan dengan kondisi bisnis saat ini karena perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Di masa lalu, banyak perusahaan menjalankan bisnis dengan pola yang sangat sederhana, yaitu bagaimana caranya memperoleh keuntungan besar-besarnya dan biaya sekecil-kecilnya. Fokus utama perusahaan saat itu hanya pada laba dan pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring berkembangnya zaman, muncul berbagai masalah seperti pencemaran lingkungan, eksploitasi, sumber daya alam, ketimpangan sosial, kemiskinan, serta konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat mulai mempertanyakan peran perusahaan dalam kehidupan sosial. Masyarakat mulai sadar bahwa perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan dan juga mendapatkan konsumen maupun tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan juga harus memperberikan kontribusi kembali kepada lingkungan dan masyarakat. Dari sinilah konsep CSR dan keberlanjutan berkembang. Konsep sustainability, yaitu dalam materi dijelaskan bahwa sustainability atau keberlanjutan adalah kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan fungsi dalam jangka panjang tanpa merusak keseimbangan sosial maupun ekologis. Artinya, aktivitas yang dilakukan saat ini tidak boleh merugikan generasi di masa depan. Contohnya, jika perusahaan terus menebang hutan tanpa melakukan penanaman kembali, maka generasi berikutnya akan kehilangan sumber daya alam. Jika perusahaan terus mencemari sungai, maka masyarakat di masa depan akan kesulitan mendapatkan air bersih. Jika perusahaan hanya fokus mengeksploitasi pekerjaan tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka, maka akan muncul ketimpangan sosial. Sustainability sering dianggap mahal karena perusahaan terus mengeluarkan biaya tambahan untuk teknologi ramah lingkungan, program sosial, dan tata kelola yang lebih baik. Padahal dalam jangka panjang, sustainability justru memberikan banyak keuntungan. Perusahaan yang menerapkan keberlanjutan biasanya memiliki reputasi yang lebih baik di mata masyarakat. Investor juga saat ini lebih tertarik pada perusahaan yang memperhatikan aspek lingkungan sosial dan tata kelolanya yang baik. Konsumen juga mulai memiliki produksi yang dianggap lebih bertanggung jawab. Jadi, sustainability bukan hambatan profit, tetapi strategi bisnis jangka panjang. Menurut Dilick dan Hawkers tahun 2002, terdapat 6 kriteria keberlanjutan. Artinya, perusahaan harus menghasilkan nilai ekonomi dengan dampak lingkungan seminimal mungkin. Misalnya, perusahaan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau penghematan listrik. Kedua, artinya perusahaan menciptakan manfaat sosial dan dalam penggunaan sumber daya yang efisien. Contoh program pelatihan masyarakat yang benar, tepat sasaran. Artinya perusahaan tidak hanya mengurangi dampak buruk, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Contohnya rehabilitas hutan mangrove. Keempat adalah sosioefektivitas. Artinya perusahaan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Contohnya program pemberdayaan UMKM. Ini menekankan bahwa konsumen harus sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Sumber daya alam dinikmati secara adil oleh sebuah pihak. Keenam, aspek ini menunjukkan bahwa sustainability memiliki dimensi yang menurut Van Westerwijk where perusahaan memiliki tingkatan keberlanjutan yang berbeda-beda. Tingkatan pertama adalah perusahaan yang hanya patuh terhadap hukum. Mereka menjalankan sustainability hanya karena takut terkena sanksi. Tingkat kedua adalah perusahaan yang mulai mengintegrasikan sustainability ke dalam strategi bisnis. Tingkat ketiga adalah perusahaan yang benar menjadikan sustainability sebagai budaya organisasi. Pada level tertinggi, perusahaan menjadi agen perubahan sosial. Misalnya seperti perusahaan yang hanya fokus penuh pada energi terbarukan. Montiel menjelaskan bahwa ekonomi adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat adalah bagian dari lingkungannya. Konsep ini menjelaskan bahwa ekonomi tidak bisa berdiri sendiri. Jika masyarakat tidak stabil, ekonomi juga terganggu.
Jika lingkungan rusak, masyarakat juga akan terganggu. Misalnya seperti sawit yang merusak hutan. Namun dalam jangka panjang bisa menyebabkan banjir, konflik sosial, dan kerugian yang sangat besar. Begitu juga menurut Visser ada beberapa tujuan keberlanjutan perusahaan. Pertama, membangun ekonomi yang adil. Kedua, tata kelola perusahaan yang transparan. Keempat, menjaga ekosistem. Kelima, yang terakhir, perusahaan harus memikirkan semua pihak, seperti karyawan, konsumen, masyarakat, pemerintahan, investor, dan lingkungan. Konsep triple bottom line dari John Eccleston sangat penting. Ada 3 fokus utama, yaitu ada perusahaan tetap harus menghasilkan keuntungan. Tanpa keuntungan, perusahaan tidak dapat bertahan. Ada people, perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Dan ada juga planet. Planet adalah perusahaan harus menjaga lingkungan, misalnya mengurangi limbah, emisi. Jika salah satu aspek diabaikan, maka bisnis tidak akan berkelanjutan. Isu lingkungan. Aktivitas bisnis sering menyebabkan polusi udara, pencemaran air, kerusakan tanah, limbah industri, dan juga deforestasi. Jika masalah ini diabaikan, maka kualitas hidup masyarakat menurun. Perusahaan akan terus cari solusi jangka panjangnya yang akan seperti apa. Isu sosial dan ekonomi. Kemiskinan dan kurang pendidikan dapat memicu kerusakan lingkungan. Contohnya illegal logging, yaitu karena perusahaan perlu investasi pada pendidikan, pelatihan kerja, kesehatan, dan UMKM. Tantangan pengukuran. Profit mudah diukur, tetapi people dan planet sulit diukur. Digunakan alat seperti SROI, EPL, tetapi hasilnya tetap kompleks. CSR membangun keberlanjutan. CSR bukan hanya donasi, CSR harus terintegrasi dengan strategi perusahaan. Misalnya, perusahaan makanan membantu petani lokal agar rantai pasok stabil. CSR sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Mesopotamia, Raja Hammurabi, Stockholm, Brundtland, Rio, Kyoto, Johannesburg, semua menunjukkan perkembangan konsep tanggung jawab sosial. Terdiri dari ekonomi, legal, etis, filantropis, semua harus seimbang. Tahun 2015 muncul 17 tujuan pembangunan keberlanjutan. Perusahaan berperan besar dalam pencapaiannya. Perusahaan dapat membantu melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan, kesetaraan gender, dan pengurangan limbah. Tantangan implementasi, masalah utama pendanaan, pengukuran, dan prioritas. Kesimpulannya, perusahaan modern harus berubah jadi orientasi profit semata menjadi orientasi keberlanjutan. CSR bukan lagi aktivitas tambahan. CSR adalah strategi utama untuk